Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Senang sekali rasanya di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat 30 Juli 2010 atau bertepatan pada tanggal 18 Sya'ban 1431 Hijriah, kita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam acara kebanggaan kita, yaitu Tele Tilawah, lomba membaca Quran melalui pesawat telepon. Dan edisi kesempatan hari ini masih bersama saya Rahmaji Asmuri bersama rekan saya. Ya, saya Elvi Hudria, tentunya akan bersama Anda pemirsa dalam acara ini sampai menjelang pukul 5:30 nanti. Ya, acara Tele Tilawah, acara mengajak Anda untuk membaca Al-Quran melalui telepon, dan kebersamaan Anda nanti akan dinilai oleh 2 Dewan Hakim. Dan kami nantikan kebersamaan Anda di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan makro kita hari ini adalah surah At-Taubah, surat At-Taubah ayat ke-18. Jadi barangkali bisa dipersiapkan dari sekarang ya Rahmaji ya. Betul. Untuk pemirsa yang mungkin ada sudah di bagian tengah atau timur atau juga di Jakarta ya. Betul. Yang sudah Siapapun yang menyaksikan acara ini tentu kita mengundang untuk bisa berpartisipasi di acara ini. Ya. Dan 2 orang Dewan Hakim yang telah hadir bersama kita dan nanti yang akan memberikan penilaian terhadap bacaan para qori dan qori'ah. Yang pertama adalah Ustadz Haji Munawir Haris. Dan yang kedua adalah Dr. Andes Haji Abdul Sator Ghani MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, sehat ya? Alhamdulillah. Ini kelihatannya kompak bajunya nih. Iya, kita yang tidak kompak gitu ya. Terima kasih atas kehadiran pagi hari ini ya Ustadz ya. Dan sudah siap untuk menilai para peserta kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan tidak lupa juga selain membaca, kita akan mendengarkan penjelasan atau makna kandungan dari surah At-Taubah ayat 18 ini ya. Betul. Disampaikan oleh siapa Rahmaji? Iya, pada kesempatan pagi hari ini mufassir kita adalah Bapak Kiai Haji Dr. Hasanuddin Basuni MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Walafiat Iya. ya. Amin. Di tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Siliwangi ya Pak? Ya, di Al-Hikmah Jakarta. Al-Hikmah Jakarta. Al-Aqidah Jakarta. Al-Aqidah ya. Baik. Dan pasca. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Dan pemirsa, kami undang Anda di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai surah At-Taubah ayat ke-18 ini. Akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Hasanuddin Basuni. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil-i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pemirsa TVRI di seluruh tanah air dan mancanegara yang Allah muliakan, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kewajiban umat Islam terhadap masjid ada 2. Yang pertama, binaul masjid, membangun masjid. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, kemudian diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita selalu mau membantu orang-orang yang sedang membangun masjid dengan harta yang kita miliki. Allah yang Maha Agung akan memberikan balasan yang besar kepada siapa saja yang mau mendermakan hartanya untuk membangun rumah Allah. Dan yang kemudian, kalau kebetulan kita tidak punya harta, tetapi kita punya ilmu, maka berikanlah ilmu kita untuk membangun masjid. Bagaimana cara membangun masjid yang bagus, yang indah, yang cakep dengan ilmu yang kita miliki. Dan ini tentunya sangat berfaedah untuk panitia masjid atau untuk membangun rumah Allah. Kalau kebetulan ilmu pun kita tidak punya, tetapi ada yang ketiga, bil kuwah, dengan tenaga. Kita mampu membangun masjid
bisa menjadi tukangnya, atau bisa menjadi kendeknya, atau kita bergotong royong rame-rame membangun masjid, ini pun termasuk bagian daripada ibadah. Ada penjelasan dari baginda Rasul, barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah, kata Nabi, banallahu lahu baitan bil jannah. Orang itu akan diberikan sebuah pila yang indah nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah bagi hamba Allah yang senang membangun masjid. Allah akan memberikan hadiah surga yang luar biasa hebatnya bagi kita semua. Ini kewajiban pertama kita sebagai hamba Allah yang beriman, binaul masjid, membangun masjid. Yang kedua, kewajiban umat Islam terhadap masjid, ta'mirul masjid, memamurkan masjid. Ini kewajiban kita semua, pemirsa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang dapat memamurkan masjid-masjid Allah, yang pertama, man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang mempunyai iman yang hebat, imannya mantap, pasti dia mau memamurkan rumah Allah. Dia rajin ibadah di masjid, rajin ibadah di musola. Karena ini ada iman, berjam-jam pun dia tidak terasa lama, tetapi merasa sebentar. Kenapa? Karena ada cinta yang dalam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan sampai 5 kilometer jalan kaki, tidak pakai kendaraan, karena ada cinta yang dalam. Dia mau menuju masjid demi karena Allah. Ini semua karena mahabbah kepada Allah. Inilah orang-orang yang hebat. Tetapi sebaliknya, pemirsa, kalau seseorang imannya tipis atau imannya nol, jalan ke masjid hanya 5 meter, tidak mampu untuk menuju masjid. Kenapa? Karena imannya sangat tipis. Oleh karena itu, berbahagialah bagi hamba Allah yang beriman, yang selalu memamurkan masjid Allah. Dan yang kedua, orang-orang yang dapat memamurkan masjid, kata yang Maha Agung, wal yaumil akhir, yaitu orang yang beriman kepada hari akhir. Kita hidup di alam dunia hanya sementara. Imam Ghazali radhiyallahu an pernah mengatakan, hidup di alam dunia ini bagaikan orang yang ngontrak sebentar. Nah, oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, mari kita banyak berbuat baik, berbekalah dengan bekal takwa, agar kita nanti di hari akhir kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Banyak-banyaklah beramal soleh. Ini sangat penting sekali untuk kita semua. Ramaikan terus masjid dengan berbagai macam aktivitas, karena kita sebagai hamba Allah yang beriman, meyakini akan adanya akhir, mari banyak-banyaklah berbuat kebajikan. Mudah-mudahan nanti di hari akhir kita termasuk orang yang disayang Allah, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hamba Allah yang yakin akan adanya hari akhir, pasti dia senang memamurkan masjid. Kemudian yang berikutnya, pemirsa, orang-orang yang akan memamurkan masjid Allah, kata yang Maha Agung, wa aqamas shalah, yaitu orang yang suka mendirikan salat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan oleh para ulama, di antaranya salat 5 waktu. Jangan lupa, ini hendaklah selalu di masjid Allah, di rumah Allah. Kalau sunnah menurut ulama, bagus juga di rumah. Tetapi kalau wajib yang fardu-fardu, sebaiknya di masjid. Mungkin ada di antara ibu-ibu, bagaimana Ustadz, suami saya selalu terus-terusan sholat di rumah, jarang ke masjid. Ini ibu, sebenarnya ibu membeli mukena, kasih mukena saja. Dan saya, karena terus-terusan di rumah. Tetapi yang kaum lelaki sebaiknya di masjid. Dan perempuan pun juga silakan di masjid berjamaah. Ini hikmahnya lebih besar tentunya. Dengan sholat berjamaah, Allah akan memberikan nilai-nilai yang hebat untuk kita semua. Sangat beruntung bagi hamba Allah yang cinta masjid, yang selalu memamurkan rumah Allah, itu tentunya luar biasa hebatnya. Yang kemudian, pemirsa, orang-orang yang dapat memamurkan rumah Allah, yang berikutnya kata yang Maha Agung, wa ataz zakah, orang yang suka menunaikan zakat. Kita punya harta,
Allah memberikan kelebihan di bidang harta. Harta yang kita miliki, pemirsa, ini tidak 100% milik kita. Ada hak fakir miskin. Ada hak-hak orang lain. Oleh karena itu, jangan lupa, hak orang lain tadi diberikan kepada mustahiknya. Dan harta kita tentu akan semakin bersih, akan semakin baik. Dan selain itu juga, kita yang memberikan harta tadi, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Keberkahan dengan zakat luar biasa hebatnya. Dan dengan zakat, Allah tentu akan memberikan nilai plus untuk kita semua, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Keberkahannya luar biasa. Dan ini menjadi orang dermawan bagi hamba Allah yang beriman sangat penting. Sangat penting sekali. Tidak ada di dalam sejarah orang yang banyak harta, kemudian zakat, sedekah jadi miskin. Itu tidak ada. Yang jelas keberkahan semakin banyak. Ini orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin zakat, kemudian infak dan sedekah. Ini sangat penting. Tetapi sebaliknya pemirsa, kalau kita tidak suka zakat, akan banyak bencana-bencana, akan banyak malapetaka yang akan menimpa kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Berbahagialah bagi pemirsa yang selalu mau mengeluarkan zakat karena Allah Subhanahu wa taala, yang mau infak, sedekah dan sebagainya. Ini tentu luar biasa hebatnya. Dan ada sejarah karena tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah seperti Qarun pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia hartanya tenggelam, habis semua. Qarun pun celaka. Ini sejarah. Dan mari kita ngambil iktibar dari sejarah ini. Mudah-mudahan kita tidak seperti Qarun. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbahagia. Dan yang kemudian pemirsa, orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Walam yahsya illallah. Dia takut kepada Allah. Takut akan murkanya, takut akan bencana dan sebagainya. Dan kemudian kata yang Maha Agung, kalau mereka selalu memakmurkan rumah Allah, mereka nanti akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah bagi kita semua sebagai hamba Allah yang beriman, yang selalu memakmurkan masjid, karena ini adalah ibadah. Mudah-mudahan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada selalu mendapat keberkahan dari Allah. Amin. Inilah pemirsa di mana saja berada yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hasanuddin Basuni ya, telah menjelaskan kepada kita tentang surah At-Taubah ayat ke-18. Ini mengingatkan kita akan pentingnya tempat sholat itu bagi laki-laki di masjid ya. Iya, ya, dan siapapun yang memakmurkan masjid, karena Rasulullah juga mencontohkan pada kita ya, bagaimana memanfaatkan masjid untuk aktivitas yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda yang sudah menjadi peserta, kami ucapkan terima kasih. Dan buat Anda yang belum menjadi peserta atau belum sempat ya untuk menjadi peserta pagi hari ini, insya Allah masih ada minggu yang akan datang ya. Insya Allah, ya. Ya, dan akhirnya karena waktu sangat terbatas, saya Elvi Hudria dan rekan saya Rahmaji Asmuri undur diri dari hadapan Anda. Ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.